A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang kita ucapkan ini mudah-mudahan dalam kondisi sadar, karena banyak orang hari ini nggak bisa melihat. Saya punya guru tunanetra, hafal Quran, lalu ditanya cita-citanya apa, beliau bilang saya pengen sekali bisa ngelihat huruf-huruf Al-Quran. Tunanetra, hafal Quran, cita-citanya kalau bisa ngelihat, pengen bisa lihat huruf Al-Quran. Hari ini banyak orang bisa ngelihat, tapi matanya nggak dipakai untuk ngelihat huruf Al-Quran. Ada sahabat kita, kemarin saya baru dapat info dari salah satu sahabat, saudara Kang Imong, ada satu anak dibully di sekolahannya, kepalanya apa tuh kalau orang Sunda bilang? Dipegang rambutnya terus dijedotin ke dinding. Didagorin. Ya, didagorkeun. Amnesia. Langsung hilang semua memorinya. Sistem syaraf keseimbangannya juga hilang. Tapi Masya Allah, tabarakallah, karena sekolah nggak mau nerima dia tanda kutip dibuang ke sebuah pondok pesantren yang jauh di daerah mana lupa, kemarin saya disebutin satu daerahnya, ada Cici depannya. Cicago apa gitu ya. Semua kan Cicago gitu ya. Sebelahnya ujung Berung itu. Cicahem. Masya Allah, saya lihat videonya tuh nangis, malu. Hafal 5 juz dalam kondisi amnesia. Dia sudah nggak ingat apa-apa, seperti hard disk dikosongin sama Allah, isinya cuma Quran. Dan dia hafal 5 juz itu plus arti, plus nomor ayat, nomor surat. Misalnya gini, tolong bacain saya Al-Baqarah ayat 127, langsung ngomong. Keluar ayatnya, langsung Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kayak ngelihat sesuatu di atas gitu, terus dia bilang, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, tolonglah terima amal-amal kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'u, as-sami'u maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Habis itu ketawa, senyum. Nanti tanya lagi, seperti itu. Kita yang hari ini sempurna dengan izin Allah, gak punya alasan untuk ngeluh. Buat anak-anak zaman now, ini buku wajib harus antum miliki. Saya nggak promosi terselubung, ini iklan terang-terangan. Hard selling. Ya, siapa tahu beli bukunya bisa jadi istrinya. Oh langsung. Coklat. Apa kabar coklat? Masih ingat coklat? Iya, laki-laki sejati itu nggak ngasih coklat. Laki-laki sejati itu ngasih tanggal akad. Lo kok baru ketawa? Baru dengar ya? Saya udah 3 kali ke Alatif ini. Jadi teman-teman, ini benar banget. Saya tuh nggak ada hujan, nggak ada apa, terus kepikir aja. Ini Fatur lagi produktif, followernya 1 miliar. Mudah-mudahan. Ya kan? M itu kan miliar gitu, doa. Doa harus jadi doa. Jadi followernya banyak, saya bilang pengen ngomong nanti sama Fatur Tur, ente harus bicara sesuatu. Kemarin saya di Pontianak teriak-teriak, pakai rotan. Walaupun yang dipukul itunya, saya bilang tentang nggak ada tempat untuk pemalas di dunia ini. Pertolongan Allah pasti datang. Intan surullah yang surukum tuh benar banget. Tapi kalau malas, nggak ada tempat. Maka tadi pas banget apa yang disampaikan Fatur, tatajafa junubuhum anil madhaji. Kita tuh dengan Rasulullah tuh bedanya sedikit. Coba diulang. Oh iya, kita belum sholawat. Kita sholat dulu kepada baginda Rasulullah SAW dengan sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya takut majelis ini jadi majelis bangkai, tidak disebut hamdalah di dalamnya, tidak disebut nama Rasul di dalamnya. Nah, kita ini dengan baginda Rasulullah bedanya sedikit. Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur.
Rasulullah tuh makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Cita-cita kurus, hobinya makan. Bahasa Arabnya mustahil. Mau mulai nggak? Ada yang tanya sama saya, Ustadz bukunya sombong banget Ustadz, mustahil miskin. Iya, waktu saya nulis buku ini banyak orang yang nggak beli. Nah, gitu aja. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Kalau orang bilang sombong, saya nyebutnya doa. Sekarang udah berkembang biak ini judul. Dari mustahil miskin, mustahil jomblo, mustahil lapar. Ya kan? Mustahil sulit, mustahil ditinggalkan pesawat. Mustahil bingung karena hari ini Allah takdirkan banyak sekali rezeki karena ucapan itu doa. Ini guru saya, guru besar saya juga datang malam hari ini. Ibunda tercinta, mama saya yang jauh-jauh dari Pontianak juga hadir bersama antum. Tinggal cari aja nanti toleh kiri kanan yang mana. Itu orang yang melahirkan saya, guru besar saya yang banyak sekali ngajarkan saya. Salah satu hal yang saya ingat dan selalu saya pegang kuat, mama saya selalu bilang gini, sebut yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, prasangka yang baik-baik. Harus nyebut yang baik-baik karena ucapan itu adalah doa. Maka buat antum yang hari ini single, bukan jomblo ya. Single itu apa? Pilihan. Jomblo itu nasib ya. Bandung ini tetap aja macet. Udah 3 kali saya datang ke sini tetap macet. Penyebab macetnya Bandung adalah jomblo karena satu motor satu orang. Coba kalau satu motor berdua tuh insya Allah Bandung bebas macet ya. Ojek online Ustaz, ya udahlah bolehlah. Nah, buat antum yang belum menikah, kalau doa sama Allah tuh yang serius. Ini masjid sebesar ini, tiangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Allah bikin langit sebesar itu nggak pakai tiang. Kalau cuma ngasih antum jodoh, ngelunasin hutang, menyelesaikan kuliah, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Ya kalau nggak selesai sehebat apapun judulnya nggak hebat. Laki-laki kalau mau nikah cari yang mau, nggak usah terlalu idealis. Kalau dia nggak mau nggak usah dipaksa. Bilang sama dia, dulu jualan paku sekarang jualan rambutan. Dulu nggak laku sekarang jadi rebutan. Update status. Udah berapa quote itu? Cukup nggak instastory-nya? Masih mau lanjut nggak? Lanjut? Udah setengah 10 ya. Jadi kalau doa bilang sama Allah 2020, ya Allah saya minta jodoh. Bukan minta ya Allah, perlu. Urgent ya Allah. Sudah nggak kuat. Saya doanya gitu. Serius 2008 akhir 2009 saya doanya gitu, ya Allah sudah nggak kuat. 10 tahun di Gontor lihat laki-laki terus. Sekali lihat perempuan bawa dapur, umur 60-an tahun. Begitu keluar langsung di IIUM, International Islamic University Malaysia, 180 negara. Yang bikin bingung itu kalau lihat orang-orang Turki, orang-orang Tan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Siantan. Siantan tuh Pontianak ya. Itu kalau minum kopi mungkin tembus kopinya di sini. Untungnya nggak kelihatan. Saya bilang ya Allah ini bahaya. Kalau saya terus ada di zona ini, saya bisa terjebak dengan zina. Tolong kasih saya jodoh ya Allah. Nggak apa-apa cantik, yang penting soleha. Loh saya doanya gitu, nangis di atas sejadah. Karena wajah kayak gini 3 kali gagal nikah. Saya nggak tahu gimana nasib mereka yang nolak saya kemarin. Mungkin mereka stalking Instagram saya sekarang. Iya. Canda Tur. Ini ngibur yang hari ini wajahnya ditekuk, kena tolak, gagal nikah itu loh. Nggak apa-apa, antum ada teman, wajah kayak gini aja ditolak kok. Ya kan? Tapi kan siapa yang jual rambutan sekarang? Nah, jadi gitu ya, antum jangan bunuh diri, nggak makan, santai aja. Rabu diputus, misalnya Rabu ditolak, dia nelpon dia bilang dia mau nikah sama orang lain, Jumat tembak yang baru. Mau nggak nikah sama saya? Bingung kan dia? Nggak apa-apa, jadi jangan takut. Minta sama Allah apa tadi? Nggak apa-apa cantik. Yang penting soleha. Bulan madunya di masjid, jangan muluk-muluk. Ya Allah bulan madunya di masjid aja, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebut yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Jangan pernah kecilkan Allah. Banyak orang berdoa, tapi dia membatalkan doanya. Contoh,
Ya Allah, pengen umroh ya Allah, pengen umroh ya Allah. Terus nyeletuk, tapi saya ini anak petani ya Allah. Dia yang berdoa, dia yang membatalkan. Jangan kawan-kawan. Nabi-nabi itu dalam Quran semua antum lihat doanya. Warzuqna wa anta khairur razikin. Beri kami rezeki, engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kena penyakit, kena masalah, kena sesuatu yang enggak enak. Sembuhkan saya Allah, engkau sebaik-baiknya penyembuh. Engkau orang yang engkau zat yang maha penyayang. Sayangi saya ya Rabb. Nabi Nuh, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Selalu di closing dan dikunci dengan husnuzon kepada Allah. Ya Allah, saya ini anak petani. Anak petani kan berhak ya Allah untuk jadi presiden. Minimal presiden untuk keluarga sendiri. Ya Allah, pengen jadi bos ya Allah, supir ganti tiap hari. Pesan aja ojek online, ganti terus supir antum tiap hari. Sebut yang baik-baik. Mama saya ada di belakang. Dulu saya kecil pernah menghayal makan telur dadar 5 pakai saus cabai, terus pakai piring besar, pakai garpu, pakai sendok. Terus ditanya sama mama, ngapain bang? Saya bilang apa? Abang kan nanti mau jadi orang kaya. Orang kaya tuh makannya kayak gitu. Ternyata sekarang ya Allah takdirkan ya naik pesawat apa yang dulu cuma bisa lihat. Dulu cuma lari-lari. Dan semua itu teman-teman dimulai dengan prasangka baik kepada Allah. 3 kali sudah saya datang ke Latif, temanya masih nggak berubah. Nah hari ini saya kasih perangkatnya, mau nggak? Tadi Fatur sudah bilang, jangan sampai jadi kaum rebahan. Main Mobile Legend, ditanya lo antum nanti sama Allah, jempolmu dipakai untuk apa? Saya kemarin ngomong sama teman-teman, belum sampai otak saya mikirin, kok bisa ada makhluk berharap surga, dosanya banyak, maksiat bertaburan tiap hari, masih sempat main game tuh gimana ceritanya? Dosa kita miliaran bos, amal soleh kita receh-receh. Coba aja lihat kota infak. Makanya berantem aja, isinya parang semua. Nah, yang gak connect nanti ketawanya habis zuhur ya besok. Paham gak antum parang? Isi duitnya tuh loh, 1000 abu-abu, bau toilet. Baru connect ya? Yang siap masuk masjid itu yang warna merah, sudah pakai kopiah, rapi, belajar. Oh iya. Ya memang gitulah ya, ya harap maklum lah. Keseringan macet gitu ya. Dah, kita belum mulai-mulai nih. Mau belajar musal miskin nggak? Mau saya kasih tipsnya. Ini shortcut, mudah-mudahan selesai ya. Sampai jam, guru pulang awal jadi guru rapat, jadi kita balik awal ya. Ngerti istilah itu enggak? Zaman-zaman sekolah dulu enggak ada ya? Kami dulu waktu SMP ada gitu, guru-guru mau rapat jadi kita pulang awal, ore gitu ya. Oh. Kok lambat banget ya di sini? Wifi-nya enggak ada ini. Agak lambat. Oke, kita bahas musal miskin ya, siap enggak? Mau? Saya nih ditanyain orang terus, apa sih maksud Ustaz musal miskin itu? Ngapain ngomong-ngomong mustal miskin? Terus tulis lagi, lepas dari kemiskinan dalam waktu 30 hari. Kalau kata orang Pontianak, iya ke? Saya punya testimoni ribuan. Dengan izin Allah, semua selesai. Masalah utamanya ini. Umat hari ini, di sini masalahnya. Apa? Penyakit, hutang, keluarga. Ini pasca menikah, sebagian besar. Jadi kalau sudah lihat keluarga-keluarga muda, Mahmud, mamah muda, dan mohon maaf, sorry to say, Indonesia salah satu negara penyumbang single parent terbesar di Asia hari ini. Cantik sekali. Baik, tapi kenapa baru punya anak umur 1 tahun sudah pisah? Karena nggak ngerti rumus dasarnya. Dia nggak tahu. Jadi pesan saya, siapa yang baru menikah dan usia pernikahan sebelum sampai 5 tahun? Siapa di sini yang sudah nikah? Jangan pura-pura amnesia. Yang sudah nikah belum sampai 5 tahun, berapa orang sini, ada nggak? Sudah menikah usia pernikahan belum sampai 5 tahun. Dengarkan baik-baik, catat kalau perlu. Tapi nggak keluar di ujian ini. Sebesar apapun ombaknya, coba diulang. Jangan pernah lompat dari kapal. Saya ulang.
Buat engkau yang sudah menikah, sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Kapal rumah tanggamu itu pasti ada masalahnya. Seberat apapun jangan lompat. Karena orang yang sedang panik berpikir lompat menyelesaikan masalah. Enggak, begitu engkau lompat justru kematian menantimu. Masalah yang lebih besar justru akan lebih banyak datang. Oke? Ada satu iblis yang tugasnya memang cerai. Otaknya cerai. Program kerjanya cerai. Itu aja di otaknya dia. Namanya Dasim. Itu kenapa rumah tangga baru nikah. Jadi gini, waktu haram, waktu pacaran pengen gandengan, sudah nikah pengen pisah. Saya ulang ya. Waktu pacaran pengen gandengan, waktu nikah pengennya pisah. Karena waktu pacaran yang gandengnya iblis, waktu sudah nikah yang bikin pisah juga iblis. Itu kenapa buat adik-adik saya, sahabat saya yang nikahnya umurnya di bawah 5 tahun pernikahannya, sehebat apapun ombaknya jangan pernah lompat dari kapal. Dah, penyakit hutang keluarga. Ini masalah umat hari ini. Saya kedatangan berbagai macam bentuk manusia, nggak jauh-jauh. Kadang baru duduk, Ustadz mau curhat. Duduk saya bilang, tinggal pilih penyakit hutang keluarga. Tiga-tiganya Ustadz. Paket combo. Kanker darah, leukemia, utang 230 juta, masalah keluarga istrinya belum mau pakai jilbab. Ngerokok, bertato, jagal. Pas dibuka, jagalah kebersihan. Canda. Ini harus ngerti rumus dasar. Adik-adik yang belum kena, sahabat-sahabat saya yang belum kena, jangan sampai. Ini ada ayat antivirusnya. Surah An-Nisa, Bang Fatur juga dan buat teman-teman yang lain, ini saya jadikan ayat antivirus. Scanning, begitu ada orang datang punya masalah, nomor 1 yang saya datangkan dan saya kasih pasti ayat ini. Baca ayatnya atau baca tulisan kuningnya. Apa saja yang menimpamu, apa saja nikmat yang kamu peroleh datangnya dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu itu dari kesalahan. Ini SOP, ini rumus dasar. Teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, ini SOP. Kalaupun teman-teman nggak dapat yang lain, pegang kuat ayat ini. Yang baik-baik dari Allah. Coba diulang. Yang buruk-buruk karena kesalahan diri sendiri. Yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Siapa yang hari ini punya masalah, nggak usah angkat tangan, dari cara duduknya saya tahu insya Allah. Ada yang bilang, tepuk sebelahnya, saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Ada yang belum bayar kuliah. Terus tepuk lagi, saudaraku, tenang aja, jatuh cinta itu nggak sakit. Yang lebih sakit dari jatuh cinta, namanya jatuh tempo. Yang baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Ini rumus, ini pakem. Saya mau cerita singkat aja. Ada seorang pengusaha datang kepada saya, cerita rukonya yang 1,3 miliar diambil orang. Saya belum paham ayat ini, belum ketemu sama ayat ini. Lalu bilang dia, izin tur. Contoh aja, bukan antum ya. Sambil ngusap-ngusap dia punya pundak, sambil saya bilang, abang yang sabar ya, ini ujian dari Allah. Saya nggak paham ilmunya waktu itu. Prasangka baik, husnuzon, asas praduga tak bersalah. Pengusaha datang ke masjid konsultasi, ya saya usap-usap, saya doain, sabar ya, semoga Allah ganti lebih baik. 1,3 miliar, bangun ruko diambil orang. Kejadian itu tahun 2013. Saya tahu orang ini baik, kalau nyumbang ke panti asuhan 1 truk sumbangannya, mie instan, beras dan lain-lain. Jadi kalau nyumbang itu masya Allah, jor-joran. Saya lihat dia orang baik, bisnisnya diambil orang. Diam saya bilang, Pak ini ujian, Allah mau angkat derajat antum. 2013 nggak ketemu, 2014 nggak ketemu, 16 nggak ketemu, 17 nggak ketemu. 17 saya pertama roadshow keliling luar Kalimantan Barat ke Jakarta. Baru naik, duduk, ketemu sama seseorang yang dia cerita. Saya dulu, ini saya singkat ceritanya. Dia bilang saya dulu ngurusin tamu, tapi sekarang saya sudah resign. Bisnis saya sekarang jual beli mobil. Kenapa berhenti Pak? Saya bilang. Dia bilang saya
memang terima banyak duit, tapi duitnya terasa panas karena tamu yang datang dari daerah ke Jakarta. Ingat ya, kejadiannya 2017. Orang-orang yang datang ke Jakarta itu pada bawa masalah. Maksudnya mereka selalu minta perempuan dan klub. Jadi datang dari daerah ke Jakarta itu cari klub, cari perempuan. Apalagi dia bilang gitu. Kalau ada pengusaha dia sebut nama, tit gitu ya. Lalu dia bilang, ini dari Pontianak. Karena saya dari Pontianak kan. Dia sebut kalau pengusaha ini datang dari Pontianak, pasti mintanya perempuan. Saya langsung duduk istighfar. Kejadiannya tahun berapa itu? 2017. Tahu teman-teman kenapa saya istighfar? Karena nama yang disebut oleh beliau tahun 2017 kemarin adalah nama pengusaha yang datang kepada saya tahun 2013. Baca ayatnya coba. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, jangan lebay. Why always me, God? Kata Allah, why not? Sip gak? Kenapa harus selalu aku ya Allah? Ya kenapa enggak kata Allah? Saya Tuhannya kok. Ente siapa? Ingat ya rumusnya teh ya. Punten mohon maaf. Punten sekali Masya Allah nih saya minta maaf banget. Kanker payudara tuh gak mungkin datang sembarangan. Coba direview dulu waktu SMP gimana? Dulu waktu SMA gimana? Saya ngomong apa adanya. Yang datang ke saya tuh Masya Allah. Macam-macam bentuknya. Persegi panjang, jajaran genjang gitulah ya. Segitiga. Macam-macam bentuk. Saya langsung bilang gini, teh, kakak, abang mohon maaf. Saya nggak tahu siapa Anda di masa lalu dan saya nggak mau tahu. Tapi saya mau kasih satu ayat, ini buka. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk pasti karena kesalahanmu sendiri. Nggak mungkin Allah salah ngasih ayat Quran. Langsung nangis. Iya Ustadz. Kalau ingat-ingat itu saya sadar. Ini Jogja, orang Jogja. Datang ke guru saya tapi. Dia bilang setiap istri saya hamil Ustadz keguguran. Setiap hamil keguguran. Terus ditanya, antum dulu gimana? Nggak ada Ustadz. Akhirnya dipisah. Si Ikhwan sendiri, si Ahwat sendiri. Ditanya. Akhirnya perempuannya yang jujur. Ustadz sebenarnya saya ini udah punya rasa, cuma gak enak mau ngomong. Emang kenapa? Saya kayaknya ngerasa ada yang salah sama kami berdua. Kami gak pernah zina, kami gak pernah memang melakukan yang aneh-aneh Ustadz. Tapi dulu waktu masih pacaran, yang sekarang jadi suami saya, kami sudah pernah berhubungan seperti suami istri. Dan setiap saya hamil, suami saya yang sekarang lah yang nyuruh saya gugurkan minum pil untuk diaborsi. Jadi sebelum lulus kuliah dulu sering ngaborsi. Begitu sudah halal, Allah nggak ridho. Hamil keguguran. Kata guru saya, mau dikasih amalan sehebat apapun, nggak bakal selesai karena sunatullahnya sudah dilanggar. Mending daripada minta anak, minta ampun. Nyambung sampai sini? Rumus dasar di mustahil miskin adalah minta ampun. Karena yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah. Antum terkenal, punya follower banyak, bisnis lagi bagus, itu dari Allah. Tapi kalau antum ditipu orang, bisnisnya dilariin, partner berkhianat, jangan cepat-cepat nyalahin partner. Bisa jadi itu cara Allah untuk negur, supaya kita bisa flashback dan kilas. Ilmu ini banyak banget yang belum paham. Karena fakta di lapangan gak sesuai dengan ayat Quran. Kalau dapat yang baik-baik, dia bilang ini karena saya. Betul gak? Begitu dia bangkrut, hancur babak belur, dia bilang, gara-gara dia Ustadz. Ya ikut saya, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Tolong dicatat, yang punya masalah. Dicatat bukan diulang. Yang punya masalah ada di sini? Ada? Oke. Yang punya masalah, saya mau kasih tahu, ada satu hal yang membuat masalah gak bakal selesai sampai kapanpun. Mau pakai coach yang kayak gimana juga, coach Hotahe, coach apa, gak bakal selesai. Kalau masih pegang satu prinsip, apa prinsipnya? Suka menyalahkan orang lain. Stop blaming others, artinya dilarang kencing, berdiri.
Jangan pernah menyalahkan siapapun. Berhentilah menyalahkan siapapun. Oke boy? Lanjut? Atau udah cukup? Masih mau lanjut nggak? Oke. Sekarang ada yang bilang kayak gini, Ustadz itu nggak ibadah kok, nggak sholat, masih jalan terus. Tapi instastory-nya Lamborghini, Ferrari, Kubota tuh merek diesel ya. Maju bisnisnya Ustadz, keren penampilannya, mobilnya mewah, besar rumahnya. Kenapa ya? Tahu kan jawabannya? Iya, namanya istidraj. Dalam Islam namanya apa? Istidraj. Enggak ibadah, yang lain di panti asuhan, dia di panti pijat. Sama-sama panti. Terus dia bilang dengan sombongnya, gue enggak sholat tuh, mobil gue bagus-bagus aja. Gue enggak sholat, tapi bisnis gue lancar kok. Lu ngapain sholat, enggak kaya-kaya juga, emang ada duit di masjid? Gitulah kira-kira omongannya. Bos, jangan pernah terkesima, santai aja, biasa aja. Kalau ukuran kemuliaan itu adalah kaya, maka yang harus masuk surga korun. Saya ulang ya, kalau urusan mulia itu adalah kaya, maka yang masuk surga duluan, ternyata korun hina bos. Bilal bin Rabah masih hidup, budak hitam legam. Masih hidup, sandalnya udah bunyi di surganya Allah. Allah nunjukin. Jadi kita miskin hari ini, atau mungkin tidak seperti orang-orang masih pakai motor. Kadang ada duit untuk beli bensin pergi, pulang gak ada. Bensinnya bensin campur terus, campur dorong. Gak ada masalah bos, tenang aja. Itu cara Allah untuk membuat antum jadi orang sukses selanjutnya. Saya kan ngalamin, tuh ada mama saya di sini saksi. Jualan bubur pinggir jalan, alhamdulillah gak laku. Bangkrut, tutup warung kopinya. Kalau warung kopinya buka, saya gak ketemu sama antum, sampai sekarang jualan kopi. Karena tutuplah hari ini Allah takdirkan bisa keliling-keliling. Tapi sambil ngelap meja warung kopi, sambil ngelap meja pegang serbet hitam biru putih itu saya bilang, someday suatu saat nanti saya akan muncul ke permukaan. Prasangka baik, sebut-sebut yang baik-baik. Doa minta sama Allah. Gak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Kalau saya doa rezeki itu mentok titik, gak pakai koma. Depan multazam saya bilang, ya Allah saya minta rezeki Allah. Gak minta duit, minta rezeki. Karena rezeki, duit itu bagian kecil dari rezeki. Rezeki itu gak mesti duit, boleh emas batangan, berlian, batu bara. Iya, serius saya. Saya gak perlu punya duit, tapi Alphard di mana-mana kan enak. Tinggal pakai, dijemput. Naik pesawat, tinggal penumpang terakhir. Yang lain sudah pada masuk, kita baru masuk. Karena yang ngurusin bandara santri-santri semua. Allah yang punya kuasa, saya nggak hebat. Doa mama saya yang hebat. Teman-teman semua, you are what you say. Hati-hati kalau ngomong. Sebut yang baik-baik. Ya Allah saya minta rezeki ya Allah, nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Itu doa saya. Nggak apa-apa banyak. Antum bilang kita harus zuhud, Ustadz zuhud, ada tempatnya. Rasulullah itu tidur di pelepah kurma, tapi naik onta al-qaswah, nggak naik keledai. Mas kawinnya berapa miliar? Ini seperangkat alat sholat aja nggak selesai. Bener nggak? Kita ini salah nempatin. Rasulullah itu tidur pakai pelepah kurma, tapi perang pakai pedang besi. Besinya besi terbaik. Antum kalau di Topkapi nanti di Turki, lihat pedangnya Rasulullah pakai emas. Ada batu marjannya, ada batu zamrudnya. Masya Allah, berbalut emas itu baginda Rasulullah. Nabi kita kaya raya tapi memilih sederhana. Coba diulang. Orang hari ini berbalut sederhana, atas nama sederhana, tapi sebenarnya sedang menyembunyikan pemalas dan kemalasannya. Maka saya kemarin ngomong agak strict, ada penyakit umat hari ini yang harus diobati. Kanker stadium 4, apa? Kemalasan berbalut spiritual. Apa tuh? Itu jadi bahasa ente nanti. Saya ijazahkan nih. Lawan. Kemalasan, hashtag baru. Kemalasan berbalut. Ngomongnya tuh qanaah, kita tuh harus bersyukur. Ini ujian. Iya, ente tuh ujian hidup saya. Masa makan aja numpang sama saya terus? Tidur numpang, ngiler, bikin pulau. Kalau beli pulau gak apa-apa, bikin pulau di bantal saya. Ente lah ujian saya. Enggak, ini contoh aja.
Dah, istidraj rumusnya sederhana. Saya langsung ya. Antum lihat Qur'annya, surat 6 ayat 44. Rumus istidraj. Ayo, baca dulu ayatnya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Yuk, catat. Instastory boleh 15 detik. Rumus istidraj. Ayo, buka mulutnya, Bos. Yang buka mulutnya saya doakan bisa berangkat umroh tahun ini. Dapat jodoh yang terbaik. Nggak apa-apa cantik, yang penting soleha. Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Bulan madunya di Masjidil Haram. Yuk ikut rumus istidraj. Semakin lupa, semakin dibuka. Semakin lupa, semakin dibuka. Maksudnya apa Ustadz? Orang kalau lu istidraj, itu ciri-ciri kuadrannya istidraj, semakin lupa semakin sama Allah, justru semakin dibukain. Nggak ingat sholat, nggak ingat orang tua, nggak ingat orang tua kirimin duit dan lain-lain, justru pintunya semakin dibuka. IPK-nya makin tinggi. Pada saat dia durhaka sama orang tuanya. Semakin lupa, semakin dibuka. Rumus istidraj yang kedua. Semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Coba diulang. Itu kenapa antum kalau pernah dengar ada orang justru terserang stroke, bangkrut, dicuri, habis babak belur pada saat dia sedang di puncak. Pernah dengar gak? Ditipu, tertangkap basah, OTT, gitu cara Allah. Dia lagi di puncak happy-happynya. Tuh kan gak ketahuan. Tuh kan kita zina-zina aja buktinya tetap jalan kok, on the track. Iya, tunggu aja tanggal mainnya. Semakin lupa, semakin lupa, semakin dibuka. Semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Jelas? Pernah dengar kan penzina mati di atas perut perempuan nakalnya, penjudi mati di atas meja judinya. Ini dia istidraj. Jangan pernah silau dengan orang yang pakai mobil bagus dan lain-lain, tapi dapat dengan cara ini. Antum tenang-tenang aja. Ada waktunya antum muncul ke permukaan, percayalah. Sip? Oke? Iya. Saya kemarin dikasih 2 mobil. Ferrari warna merah 1 dengan Aventador Lamborghini 1 warna kuning. Karena nggak cukup parkiran, saya simpan di atas lemari dua-duanya. Parkirannya nggak cukup. Di rumah mobil-mobil kecil kan, nah, jadi simpan di lemari aja. Saya kasih kaca biar bagus. Gitu. Nyambung? Nah, nanti ketawanya nanti ya. Lama banget antum ini. Dah, mustahil miskin itu sebuah jargon yang digaungkan untuk menegaskan kita makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kan Fatu udah cerita, kita ini calon pemimpin di masa akan datang. Dari sekian juta sperma yang ada, kita yang jadi pemenangnya. Sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. You are the winner, you are the champion. Sudah ditakdirkan Allah jadi pemenang. Kok keluar dari dunia jadi melempem hanya karena nggak ada kuota? Kan receh banget. Betul nggak? Sibuk pegang handphone. Kok sibuk banget orang ini? Begitu lihat geser menu. Selama kita dekat dengan Allah, jangan sampai kata kiai saya, guru saya, jadi mahasiswa nggak pintar, jadi pengusaha nggak kaya. Kuliah nggak selesai-selesai, semester 14 itu jus apa semester? Begitu ditanya, bro, kok nggak selesai ente? Ngambil apa sih? Kok kuliah lama banget? Dengan santai, santuy bro. Ambil apa? Ngambil hikmahnya. Ngambil hikmah, pantas jus 14. Mana yang kuliah? Tanggung jawab antum dunia akhirat. Selesaikan kuliahmu bos. Jangan malu-maluin. Orang tuamu mungkin gadai emas, jual cincinnya, ngutang samping tetangga kanan kiri untuk membiayai kuliahnya antum. Jangan sampai antum nggak selesain. Bahagiain mereka. Oke? Sip? Kok aja antum berubah gitu? Ya nyesel saya kuliah, saya tanggung jawab. Pajak ditanggung pemenang. Mustahil miskin tidak akan mengajari cara kaya dengan jalan pintas, instan untuk ngajari berhutang,
mulai usaha, manipulasi data, pinjaman bank, kartu kredit, nggak ada. Udah lewat episode ini. Dulu ada guru-guru yang ngajarin hutang itu mulia dan sebagainya. Kalau nggak salah dari sini juga gurunya. Tapi udah lewat, udah hilang sekarang. Likuifasi kayaknya. Tapi Mustahil Miskin ngajarin kita sebuah metode dan kiat lepas dari kemiskinan dengan langkah yang sederhana berdasar Quran dan Sunnah. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Mau nggak? Yang mau berapa orang? Saya perlu waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit lagi. Masih punya waktu nggak? Cukup nggak? Oke? Siap. Baca. Baca. Saya ambil ini dari sahabat saya, dari guru saya. Terus saya ekstrak, cari lagi. Dia dapat dari mana kira-kira? Oh, quotes ini ternyata quotes-nya Umar bin Khattab. Siapa yang paham bahasa Arab? Ada nggak di sini? Bukan Arab maklum, Arab beneran. Ada nggak? Kemarin nonton nggak video yang viral itu? Anak kecil dari Tionghoa, dari Cina, ya kan? Ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Limadza ta'allamtal lughal arabiyyah? Li'anni muslim. Itu nampol banget, nempeleng, nggak sadar kita. Sholat pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab. Kita nggak paham-paham, udah tua kayak gini, 20 tahun, 30 tahun. Bukan antum ya, saya ngomongin orang di Samudra Atlantik sana. Rabbighfirli, Firli, ikut saya. Warhamni, wajiburni, warfa'ni. Lanjutin. Hafal nggak? Doa apa itu? Tahiyat. Masya Allah, lu ngapain aja? Doa apa bos? Duduk di antar dua sujud. Hafal nggak? Sholat dibaca nggak? Beneran. Wajibur ini apa artinya? Ayo. Wajibur nih. Jangankan mikir, pura-pura mikir aja nggak mau antum. Apa bos? Pakai batik, kayak anggota dewan. Masya Allah, berapa umur antum sekarang? Tahu nggak kenapa sekarang jumlah kita banyak orang-orang selain Islam nggak takut sama kita? Mereka tahu kita sholat tapi nggak paham bacaan sholat. Fenomena hijrah nggak apa-apa. Yang jual baju saya kata dia. Dia yang punya bahan kainnya. Dia yang punya konveksinya. Kita tetap jadi konsumennya. Semakin besar jilbab antum, semakin besar untungnya mereka. Kok mereka nggak takut sama kita? Nggak takut, tahu mereka kita sholat subuh nggak paham. Kita sholat subuh masih campur air liur. Serius, pakai baju bola, baju futsal itu yang kotor-kotor itu sambil sholat, sambil kayak gini. Salah kiblat lagi. Gimana mau bangkit umat ini? Ngomong kosong. Yang ahwat-ahwat gimana mau bangun rumah tangga, gimana mau bangun bisnis, bangun subuh masih bermasalah. Tadi rebahan, kemalasan berbalut spiritual. Mimpi aja, stalking aja, sukses stalking. Gak bisa. Lawan bos, wake up, bangun. Siap gak? Belajar bahasa Arab. Minimal pahami bacaan sholat. Ruku tuh subhana rabbil azim wa bihamdi. Apa artinya? Al-Fatihah aja saya sering tanya, banyak yang gak paham kok. Padahal wajib baca Al-Fatihah. Bukan cuma sekedar ganti celana, bukan cuma sekedar ganti casing luar, ganti pakai ini terus sini dihitam-hitamkan, enggak cuma itu. Kalau bicara itu, teman-teman kita di Afrika lebih hitam lagi. Sujudnya lebih dalam. Bukan casing, bos. Ini tentang feel, tentang rasa. Ayo pasang azam, sebelum mati harus paham bacaan sholat. Saya bukan alumni pesantren Ustadz lah, cari duit antum sungguh-sungguh. Masa bacaan sholat enggak sungguh-sungguh cari pemahamannya. Ahwat-ahwat mau dilamar sama ikhwan kan, tes wajibur ini apa? Gimana mau jadi imam saya? Bacaan sholat gak bisa. Dia nanya balik, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah apa artinya?
Nggak jadi nikah, berdebat aja isinya. Dikirain debat apa? Debat bacaan sholat. Nyambung kira-kira bos? Padahal saya udah siapin tadi tuh beberapa lembar. Saya mau kasih buat antum semua tadi yang bisa jawab, tapi nggak ada yang bisa jawab dah lah. Saya simpan di sini. Nanti ada yang bisa jawab saya kasih. Udah selesai. Ya. Ya. Yang belum nikah cepat tuh pesannya. Dah? Ini kalimatnya Umar. Umar bilang apa? Waktu Umar memimpin pasukan perang, wa illam nughalibuhum biquwwatina fanughalibuhum bita'atina. Kita nggak pernah bisa menaklukkan musuh-musuh kita dengan kekuatan kita karena kita lemah saat itu. Kita minoritas, kita diembargo, kita lapar. Tapi Umar bin Khattab memimpin perang lalu mengatakan, kita akan kalahkan musuh-musuh kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Clear gak? Jelas? Oke, yang bikin kita menang apa? Yang bikin kita menang? Satu kata kunci apa? Taat. Nah sekarang saya akan bedah lebih dalam. Mau tahu? Oke, ini lihat, tolong jawab. Ini pasangan kata atau lawan kata? Allah menjadikan tertawa dan kira-kira jawabannya apa? Tertawa dan menangis. Mematikan dan menghidupkan. Laki-laki dan kekayaan dan. Nah udah pada tahu kan? Jadi teman-teman, banyak orang bilang kekayaan dan kemiskinan. Ternyata di dalam Al-Quran surat An-Najm 53 ayat 43 sampai 48 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, mematikan, menghidupkan, tertawa dan menangis, kekayaan dan. Kejawab nggak kenapa saya tulis judulnya Mustahil Miskin? Karena Allah nggak ciptain kemiskinan. Kalau fakir miskin lain cerita bos. Allah itu ciptakan kekayaan dan kecukupan. Clear? Oke? Sekarang kita akan bahas lebih detail. Masih mau lanjut? Ya. Miskin itu karena kita yang lalai. Terlalu banyak rebahan. Terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak berhayal. Karena Allah sebenarnya ciptakan kekayaan dan kecukupan. Ada level tertinggi daripada kaya. Di atas orang kaya namanya orang yang cukup. Naik haji pulang hari cukup. Naik jet pribadi cukup. Beli mobil 2 miliar cukup. Itu orang lebih tinggi daripada orang kaya. Namanya orang yang dicukupkan. Fahuwa hasbuh. Teman-teman semua, lihat. Siapa orang miskin sebenarnya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sesuai dengan slide. Orang miskin adalah apa? Masya Allah, dapat 2 lembar. Ambil. Untuk pergi umroh. Nanti dikasih ya, titip ya. Nah, siapa orang miskin? Masya Allah, ini lagi viral sekarang. Semua coach-coach, bahkan yang non-muslim pun lagi mengkampanyekan ini. Tentukan titik cukupmu, maka Allah akan berikan, Tuhan akan memberikan, mereka pakai bahasa Tuhan gitu. Saya inventarisir beberapa motivator-motivator, pembicara-pembicara, guru-guru bisnis spiritual, sekarang lagi bicarakan ini. Mereka bilang, apa? Tentukan titik cukupmu, maka engkau akan temukan bahagiamu. Tadi ada analogi sederhana. Kalau punya uang 5 juta, bisa menabung 3 juta. Bisa menabung 2 juta. Punya uang 5 juta, bisa nabung 2 juta. Kalau punya uang 10 juta, nabungnya berapa? 10 juta, punya uang 10 juta, nabungnya 7 juta harusnya. Kenapa? Orang hari ini begitu naik income-nya, naik gaya hidupnya. Yuk ikut saya. Angkat tangan kanan. Yuk bilang, ikut saya ya. Saya ambil senyum. Tekanan, senyum lah. Antum nih udah susah, cemberut aja. Senyum. Rezeki itu datang kepada orang yang bahagia. Ayo, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Ini hukum fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya, kalau hidupmu banyak tekanan, berarti kamu banyak gaya. Tepuk sebelahnya bilang, bertaubatlah saudaraku. Jangan banyak gaya. Ayo, jangan banyak. Nanti banyak
Banyak tekanan. Coba lihat. Sekecil apapun uangnya akan cukup kalau untuk hidup. Sebanyak apapun nggak pernah cukup kalau untuk gaya hidup. Hari ini orang memperbesar apa? Gaya hidup. Kebanyakan gaya, makanya banyak tekanan. Fakta atau mitos? Ngangguk-ngangguk nih, ngangguk-ngangguk gak enak gitu ya. Kok dari tadi kayak ditampar-tampar tapi nggak berdarah gitu ya. Itu ciri khasnya mustahil miskin. Clear? Oke, lanjut nggak? Oke. Mau berubah nggak kira-kira? Pengen hidupnya outstanding. Tahu outstanding? Beda dari orang lain. Oke? Ada caranya. Satu, antum harus sering-sering bertanya kepada diri sendiri, apa yang salah dalam diri saya dan apa yang harus saya perbaiki. Banyak orang nggak bisa berubah hidupnya karena gengsi bertanya ini. Kalau antum nggak bisa nemuin, temukan cerminnya. Cari guru, cari murabbi, cari pengasuh, cari orang yang bisa dampingin antum untuk bisa ngasih tahu kesalahan. Bukan ente salah, itu berarti dia bukan murabbi, bukan pengasuh. Guru yang benar adalah guru yang bisa nunjukkan kesalahanmu tuh di sini. Ini loh salahnya, maka perbaikinya begini. Nah, kalau dia bisa nunjukin gitu, angkat dia jadi guru. Taatlah selama perintahnya, mendekatkan kau kepada Allah. Apa? Temukan apa? Nggak boleh baper. Ustadz, mohon bimbingan, mohon arahannya. Dikasih tahu baper, left group. Atau di left sama grup. Hijrah. Sepi grupnya. Kok nggak ada lagi yang komen-komen? Tahu-tahu teman-temannya bikin hijrah 2. Semua di-invite kecuali dia. Yang ketawa-ketawanya agak lama nih, kok gue ya kayaknya. Kok saya kenal orangnya ya gitu ya. Apa yang salah? Antum pemimpin, ketua BEM dan lain-lain, mimpin keluarga, belajar untuk menentukan dan ngasih titik kepada orang-orang yang antum pimpin, temukan dan kasih tahu sama mereka apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Jangan kasih tahu siapa yang salah. Ini gara-gara dia, itu berarti bukan pemimpin, itu pecundang. Gara-gara dia nih kita bubar semua, gara-gara dia, salah. Pemimpin yang benar tuh ngasih tahu kesalahan kita karena kita nggak kompak. Nah, itu. Kesalahan kita karena kita nggak taat sama pemimpin. Kan sudah saya bilang jangan turun dari Bukit Rima. Standby di sana kata Rasulullah. Kalian turun nggak taat. Rasulullah tuh nunjukin yang salah dan nunjukin apa yang harus diperbaiki. Tapi Allah jadikan episode perang Uhud itu untuk mempertemukan dengan Khalid bin Walid. Clear kira-kira? Apa nomor 1 supaya pengen berubah? Oh iya, saya sholatnya suka telat. Oh iya, saya sholat subuh masih pakai air liur. Baju yang ada air liurnya maksudnya. Oh iya, saya sholat subuh suka kesiangan, 6:30, 7:15, itu duha namanya. Saya nggak pernah berjamaah ke masjid, sekalinya ke masjid 2 waktu, Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan Masya Allah banget tuh. Temukan apa yang salah, lalu konsistenlah dan komitmenlah untuk memperbaiki. Clear? Oke. Amalan pokok di mustahil miskin itu ada banyak, ada 4. Tapi malam hari ini saya mau bahas inspiring. Apa? Ini pintu gerbang yang mudah, pintu gerbang yang buat antum bisa dengan izin Allah naik ke permukaan. Mau? Saya akan kasih dalilnya. Enggak mau saya paksa sama antum. Antum mau berubah enggak apa-apa, enggak juga enggak ada masalah. Enggak ada urusan. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang keluar dari mulut saya. Saya tidak akan dihisap Allah gara-gara antum gak mempraktekkan apa yang saya ucapkan. Saya dihisap Allah atas apa yang saya ucapkan dari mulut saya. Clear? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan ngasih beban di luar kemampuan. Tapi Allah juga bilang, aku gak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan Ustadz? Nih lihat. Giving is the best communication. Antum sudah bisa tebak ini kemana arah pembicaraan saya. Rumusnya sederhana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Rumusnya sederhana. Tolong dulu baru ditolong. Coba diulang. Tolong dulu baru ditolong. Bahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Muliakan orang lain, kita akan dimuliakan.
tolong dulu, baru ditolong. Surat 47 ayat 7. Sekarang kita lihat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Siapa yang paham bahasa Indonesia? Senantiasa artinya? Siapa yang pengen selalu ditolong Allah? Berapa orang? Kapan aja perlu, datang pertolongan. Kapan perlu, pencet tombol, datang. Pencet tombol, datang. Mau? Ada rumusnya nggak? Ada. Yang ngomong siapa? Hadis loh. Yang ngomong siapa? Terlalu semangat antum. Yang ngomong siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ngomong benar atau salah? Yang percaya omongannya Rasulullah berapa orang? Ini pola loh ya. It's not a miracle. Nggak ada itu istilah keajaiban kalau saya nggak nganggap itu keajaiban. It's a method. Sebuah pola. Pasti berulang-ulang terjadi. Karena Rasulullah yang bilang, kalau dalam bahasa Quran namanya sunnatullah. Ayo, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Coba diulang. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Syaratnya antum foto, print, tempel di kamar, di kos-kosan antum tuh. Kenapa kok skripsi saya nggak selesai? Karena saya menyulitkan orang lain. Kenapa hidup saya kok susah? Jangan-jangan saya banyak nyusahin orang. Clear nggak nih? Yang ngomong siapa? Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar bos, nggak mungkin salah. Sekarang kita lihat, mau bukti nggak? Saya mau tunjukin bukti, mau nonton? Ini video saya ambil dari Thailand. Video ini teman-teman bukan muslim, tapi sabda baginda Rasulullah dan firman Allah betul-betul terbukti. Lihat ya. Punya waktu nggak 2 menit, 3 menit? Bismillah ya. Kita nonton. Ini video udah kemana-mana saya bawa keliling. Anak kecil mencuri obat. Bapak ini gak kenal sama anak ini. Lalu apakah ibumu sakit? Dia bilang iya, ibu saya sakit, saya terpaksa curi. Bapak ini yang bayarin obatnya. Lalu dia bilang, nah ambilkan sup sayur. Sup sayur sama obat. Dikasih sama anak ini. Gak kenalan nama, gak tukaran nomor handphone, cuma dilihat sebentar aja. Lalu anak kecil ini lari begitu saja. 30 tahun kemudian, berapa tahun? Pak. Bapak ini masih jualan di jualannya, anaknya sudah besar, tapi hobi dia nolong orang, ngasih makan orang masih berjalan terus. Termasuk orang gila yang minta-minta. Tiba-tiba jatuh, terbanting dan kena bagian otak kepala. Income satu-satunya ya dari jualan mie tadi. Terpaksa masuk rumah sakit, dirawat dokter, telepon kemana-mana minta bantuan. Income gak ada, karena gak jualan gak dapat income. Total biaya 722.000 baht atau kurang lebih 300 juta rupiah. Gak punya penghasilan, karena dagangan gak jualan, bapak yang biasa dagang. Dia musyawarah sama dokter, tanya-tanya sama dokter, gimana masih mau dilanjutkan operasinya? Dia bilang iya, lanjut. Terpaksa ruko satu-satunya dijual tempat dagang. Besok pagi pasca operasi, si perempuan ini dapat surat. Ringkasan biaya pengobatan, semuanya 0 baht. Semua biaya sudah ditanggung 30 tahun yang lalu. Dengan 3 bungkus obat penghilang rasa sakit dan sekantung sup sayuran. Dia baru sadar ternyata dokter yang membedah bapaknya adalah anak kecil yang tolong bapaknya 30 tahun yang lalu. Nama dokternya Dr. Praja Aruntong, orang Thailand asli. Dia pernah bersumpah waktu kecil terpaksa mencuri karena ibunya sakit dan dia miskin. Semenjak kejadian itu dia bersumpah, saya harus jadi dokter supaya tidak ada lagi anak kecil yang mencuri seperti saya waktu kecil dulu. Dan orang ini masih hidup sampai sekarang di Thailand.
Namanya Dr. Praja Aruntong dan sekarang hidupnya diabdikan untuk menolong banyak orang. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad. Ketika dia memberi, dia dapat bantuannya. Apalagi antum yang dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Hubbud dunya wa karahiyatul maut yang disebut Rasulullah sebagai al-wahan itu, apa terjemahan hubbud dunya? Terlalu cinta dunia. Antum terjemahannya apa? Hubbud dunia yang diterjemahkan itu, kalau saya boleh ditanya, saya akan terjemahkan dengan kalimat pelit, masin, kedekut, bakhil. Itu masalah umat hari ini. Traktir dong, diskon dong, mentalnya miskin. Udahlah dompetnya tipis, mentalnya tipis, akhlaknya juga tipis. Traktir dong, minjam motor kawan, pulang-pulang bensinnya pura-pura bodoh lagi, nggak mau dengerin, nggak mau ini. Gimana antum mau diangkat sama Allah derajatnya? Akhlaknya tipis, dompet boleh tipis, akhlak harus tebal. Bilang tahu diri lah, minjam motor kawan, bos izin ya saya nggak bisa ngisiin bensin, minta maaf banget punten. Tapi tadi ini ada saya beli kue harganya 5.000 buat antum ya. Itu namanya dompet tipis, akhlak tebal. Numpang di kamar kawan, ngabisin mie instannya, ngabisin telurnya, habis itu kabur. Mana mau kaya? Allah lihat. Malaikat yang turun tuh bukan malaikat Mikail yang bagi rezeki, malaikat maut terus turun. Kapan matinya ini ya Allah? Gemes banget lihat orang kayak gitu tuh. Miskin, nyusahin, licik. Sorry itu saya harus sebut kalimat-kalimat ini. Clear? Ustadz marah ya? Enggak, lapar, belum makan tadi. Maka teman-teman ada cara, lihat. Allah bilang di sini passwordnya di surat 9 ayat 99. Surat berapa? Gampang ingatnya, sudah berapa? Banyak orang, saya nggak akan cerita, berinfak atau bersedekah itu akan melipat gandakan. Nggak, saya nggak bicara itu. I want to talk the another side. The untold story of infak, sisi lain dari bersedekah atau berbagi atau nolong orang adalah infak itu, apa yang kita berikan di jalan Allah, jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan jalan untuk mendapat doa Rasul. Antum kenal Habib Anis? Kenal sama Ustaz Hanan? Dapat doa langsung dari beliau, senang gak? Bayangin, mana yang lebih membahagiakan kira-kira? Dapat doa dari Rasul atau dari orang-orang pada umumnya hari ini? Masya Allah teman-teman, ada cara untuk dapatkan doa dari Rasul. Gimana caranya? Dan Allah bilang, ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah jalan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi teman-teman, ketika kita berinfak, ketika kita nolong orang, ketika bantu orang, sebenarnya kita lagi mendekat kepada Rob. Kalau sudah dekat berarti dapat pertolongan, dekat nggak? Dekat. Tapi karena kita masih pelit, masin, kedekut, apa bahasa Sundanya? Koret. Koret itu bukan yang daging yang dalam kotak itu. Oh itu kornet. Udah ganti ya? Ayo ingat-ingat, surat 9 ayat 99. Apa isinya? Allah bilang apa? Siapa yang berinfak dekat sama Allah dan dapat, ingat-ingat ya, infak sama dengan dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Yang mau dapat doa Rasul siapa? Mustajab gak doa Rasul? Dekat sama Allah keren gak? Caranya? Iya ke. Lewatlah kotak amal nanti. 1.000, 2.000, 100.000, tetap 1.000 istiqomah. Saya mau dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Bos, orang punya uang berinfak biasa. Antum lagi susah, lagi nggak punya duit, mau berinfak itu dahsyat luar biasa. Percayalah nggak mungkin disia-siain. Siapa yang baru tahu ayat ini? Yang baru tahu di Quran ada surat 9 ayat 99 ini dan isinya kayak gini. Saya yang baru tahu. Nah, maka tadi saya bilang the untold story of infak. Dekat sama Allah dan dapat doa. Ada satu hadis lagi, jarang banget dibahas. Mau nggak? Mau nggak? Nih, saya bukain. Doa 2 malaikat. Setiap hari, hina yusbihul ibad. Setiap pagi, ma min yaumin yusbihul ibad, illa fihi malakani yanzilani. Malakani yanzilani. 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu dari malaikat itu. Berapa malaikat turun? 2. Malaikat turun berapa? Yang satu dengan yang satu lagi. Ada berapa malaikat turun? 2. Malaikat pertama bilang gini, Allahumma a'ti munfikon
khalafan. Lihat kata kuncinya, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Kata-katanya khalaf. Khalaf itu pengganti. Berarti kalau dia tadinya single, diganti Allah punya pasangan. Kalau dia sakit, diganti Allah sembuh. Kalau dia sedang sepi, diganti Allah dengan kelapangan. Kalau sedang sedih, diganti Allah dengan bahagia. Ganti. Kata kuncinya apa? Ganti. Kalau lagi jomblo berarti dapat jodoh. Kalau sedih, dibahagiakan. Kalau sedang kecil, dibesarkan. Kalau sedang susah, dilapangkan dan dimudahkan. Ganti. Tapi malaikat yang satu nggak nganggur, nunggu juga setiap pagi. Senin ada paginya nggak? Sabtu, Selasa, Kamis, berarti malaikatnya turun setiap. Ngapain dia? Nungguin dan doain. Doain siapa? Doain kita semua. Kalau tadi doa Rasul. Hari ini, hadis yang ini, bayangin, dekat sama Allah, dapat doa Rasul, dapat doa malaikat. Tapi malaikat yang kedua doanya agak horor. Allahumma, yuk. A'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sekarang pertanyaannya teman-teman, kita lihat artinya. Ketika hamba berada setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti. Apa? Kepada yang gemar berinfak. Berapapun nominalnya. Didoain diganti sama Allah. Oleh malaikat. Oke? Lalu malaikat yang kedua berdoa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Amsaka yumsiku, menggenggam. Talaf, bangkrut, hancur, babak belur. Sekarang yang doain siapa? Pertanyaan, kalau malaikat yang berdoa makbul nggak? Kenapa malaikat berdoa makbul? Karena nggak bikin maksiat. Bayangin kenapa banyak pengusaha hari ini bangkrut, nyungsep semua. Karena didoain sama malaikat bangkrut. Apa masalahnya? Tadi waktu mau naik panggung, saya baca postingannya teman saya, sahabat kita, guru saya juga, Mas Sabtuari. Dia wawancara Rex Marindo yang punya Abnormal. Founder. Terus ditanya, Rex, apa sih rahasia bisnis lo? Dia bilang, ini karena doa dari 1000 orang. Maksudnya, waktu dia ngerintis bisnis nasi goreng, mafia di awal, dia launching, ditulis besar-besar. Orang-orang semua nggak setuju dengan ide saya. Tapi saya dia bilang tetap jalankan. Lu nggak setuju nggak apa-apa, gue tetap jalan. Kalau pakai riba, gue nggak mau, gue bubar, gue mundur. Ya udah, pakai cara lu Rex. Majulah dia dengan cara 1000 doa. Apa yang dia lakukan? Di hari pertama launching, 1000 porsi nasi goreng mafia itu dibagikan secara gratis, tapi orang tulis itu bayar dengan doa. Harus bayar pakai kertas gini. Dapat nasi kan? Ambil gratis. Terus baca, ya Allah semoga nasi goreng ini laris, berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Nanti ambil lagi porsi lagi. Ya Allah, dari 1000 orang itu kata Rex, pasti ada doa yang tembus ke langit. Nah, sampai sekarang bisnisnya nggak pakai riba, jalan terus pakai investor, berkembang di mana-mana. Dia bilang ini salah satu kekuatan karena doa dari banyak orang. Didoain manusia aja mustajab, kebayang nggak antum didoain malaikat? Jawab pertanyaan saya. Allah tahu nggak kalau kita nggak punya duit tapi pengen berinfak? Allah tahu nggak? Sekarang pertanyaan selanjutnya, Allah tahu nggak kita punya duit tapi pura-pura nggak punya duit? Kenapa banyak yang bangkrut? Kenapa banyak yang bangkrut? Kenapa banyak yang hancur hari ini? Didoain siapa dia? Sekarang saya mau tanya, infak itu dapat apa? 1, 2, 3. Siapa yang mau dapat 3-3-nya? Saya nggak paksa ya, nggak paksa antum, nggak paksa. Nanti ada panitia-panitia yang bantu. Tapi saya mau ngasih antum sebuah mindset. Ini yang saya terapkan ketika saya masih jualan kopi di pinggir jalan. Ini yang saya terapkan ketika saya sedang susah, nggak punya uang untuk makan. Tapi saya bilang saya harus mengganti pola pikir saya. Dulu infak identik keluar. Saya mau nawarkan antum sebuah konsep baru. Boleh setuju, boleh enggak? Apa tulisannya? 2,5% yang kita keluarkan itu melindungi yang 97%.
Nanti kalau ada waktu kita bahas lebih detail. Yang kedua, wakaf itu investasi jangka panjang. Usia terputus, pahala wakaf ngalir terus. Nah, yang menarik, yang saya terapkan dalam diri saya, orang sering tanya saya, bang, enggak sayang duitnya bang, baru dapat udah habis, baru dapat sudah habis. Jadi saya tuh nggak bisa pegang duit di koce, pasti lewat. Cepat lewat. Karena saya nanamkan di otak saya, antum boleh setuju boleh enggak, mau ikut oke, enggak apa-apa, enggak saya paksa. Very good, very fine, enggak mau ikut cari yang lain. Apa yang ketiga yang saya tanamkan dalam alam bawah sadar saya adalah infak itu sama dengan menabung. Antum foto. Namanya orang nabung, masa ia letak yang warna abu-abu, nanti nasibnya abu-abu. Letakin yang biru, jelas. Letakin yang merah, jelas. Belajar, ayo ulang. Zakat itu perlindungan. Wakaf itu investasi. Jadi kalau disebut investor, I am investor. Yes, I am investor. Investor apa? Investor masa akan datang. Karena nanti kita akan ditanya sama Allah, hartamu dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Invest dari sekarang bos. Usia boleh terputus, pahala wakaf ngalir terus. Utsman bin Affan tuh pasif income sampai hari ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal, dinobatkan kemarin 2019. Guru terkaya sedunia, asetnya lebih dari 1.000 triliun. Basisnya apa? Wakaf. Al-Azhar punya 500.000 mahasiswa, nggak ada yang bayar, semua gratis. Wasilah apa? Wakaf, investasi jangka panjang. Kalau antum mau jadi investor sesungguhnya, berwakaflah walaupun dengan sekarung semen. Nggak mampu sekarung semen, setengah sak, 34.000. Nggak mampu juga, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mampukan saya untuk bisa berwakaf sebanyak-banyaknya. Clear? Nanti ada teman-teman panitia yang menawarkan kotak tabungan bukan kotak infak. Antum boleh masukkan di situ dengan niat menabung, tapi saya nggak mau paksa. Ini kita belajar al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Mana panitia-panitia yang pegang kotak tabungan mana? Mana berdiri. Mana panitia yang pegang kotak tabungan? Oh di sini ya. Apa tadi akadnya? Nabung. Belajar nabung ya. Terserah antum mau nabung berapa, tapi nanti aja berdiri di pojok-pojok. Nggak usah dipaksa ya, tapi diikutin aja. Jangan dipaksa tapi diikutin. Pak, didoain malaikat Kang, didoain malaikat. Mau doain bangkrut atau doain diganti ya gitu ya. Nggak usah dipaksa. Silakan lihat wajah-wajah orang ini. Uangnya untuk apa Ustadz? Untuk dakwah fisabilillah. Untuk kemaslahatan umat. Kita support orang-orang yang memang perlu disupport. Kita support orang-orang yang memang perlu disupport. Banyak orang hari ini miskin, saldonya minta maaf tapi tidak menunjukkan wajah sulit. Kita harus bantu orang-orang yang kayak gitu. Menjaga izzah, menjaga dirinya. Dia nggak punya uang tapi menjaga diri dia minta-minta. Nah saya di Muslim Miskin bagi-bagiin giveaway kayak gitu. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat sesuatu. Saya doain semoga yang menabungnya banyak malam hari ini dapat doa malaikat yang banyak juga. Bisa tambah dekat sama Allah, dapat doa Rasul dan dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Kalau kita berinfak sama dengan apa? Infak sama dengan apa? Kalau zakat itu ngapain? Perlindungan. Kalau wakaf? Jadi ganti mindsetnya yang tadinya kalau infak, aduh keluar duit, diminta duit lagi. Enggak, antum lagi nabung. Dapat apa? 3. 1, dekat sama Allah. 2, dapat doa Rasul. 3, dapat doa malaikat. Terakhir, saya mau ngundang antum semuanya yang hadir di sini untuk datang besok hari Ahad di Gor Citra Arena. Kita berdoa bareng-bareng. Gak punya duit, pakai tenaga. Ngelap meja, mungutin sampah. Do something. Do something. Jangan cuma jadi penonton. Be the part of it. Ambil bagian. Datang besok di Gor Citra. Teman-teman, Bandung bersyukur karena dari 57 kota seluruh Indonesia yang kita pilih untuk jadi tuan rumah Bandung. Jogja salah satunya. Dan ini by challenge, bukan karena ada tusuk sate di sini. By challenge. Kota yang qualified 15 ton berturut-turut selama 6 bulan menyantuni dan memuliakan anak yatim penghafal Quran baru kita tunjuk jadi tuan rumah. Dari 57 kota hanya 5 kota yang terpilih. Bandung salah satunya dan Bandung kota pertama yang kita mulai. Orang Bandung harus bahagia harusnya.
Besok kita berdoa bersama 3.000 sahabat yatim penghafal Quran. Doanya diaminkan oleh para penghafal-penghafal Quran yang tangan mereka nggak pernah pegang maksiat. Insya Allah tangan mereka selalu pegang Quran. Ikut ambil bagian, duduk kita doa bareng-bareng. Ada satu sahabat saya tuh Kang Imong di sana. Tuh, diri Kang Imong. Diri Kang. Biar jadi testimoni. Ini anak motor. Muslim on wheel. Beliau ini 8 tahun dengan izin Allah nggak punya anak, belum punya anak. Datang sedekah akbar atas izin Allah, pulang sedekah akbar, istrinya hamil, Masya Allah tabarakallah, sekarang anaknya sudah umur 8 bulan, doain jadi penghafal Quran dan ahli Quran, dan sekarang beliau sungguh-sungguh berjihad, Ustadz bener banget didoain sama anak yatim itu tembus ke langit. 8 tahun nunggu anak, sudah hampir putus asa, kalau memang harus sendirian ya sendirian, kalau memang harus punya anak nggak apa-apa. Ternyata Allah takdirkan, dikabulkan jawabannya, pulang dari sedekah akbar. Dan sekarang insya Allah doain, beliau akan merintis pondok tahfiz. Punya pondok penghafal Quran. Takbir. Anak motor punya pondok penghafal Quran. Keren. Dimulai dari berbagi, nolong orang. Tolong dulu, kita akan ditolong. Sip, ini kota apa? Kota apa ini? Antum tentukan sendiri, saya nggak mau paksa. Saya mulai dari saya dulu. Saya mau nabung, bismillah. Selamat menabung kawan-kawan. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlimpah. Sampai jumpa di sedekah akbar. Barakallahu fikum. Jangan dipaksa ya Kang. Tapi diikutin. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di sedekah akbar. Saya doakan semoga kita semuanya dirahmati dan diridhoi Allah. Dan semoga kita semua dijaga dan dilindungi Allah. Dan semoga kita semua bisa benar-benar berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Masjid Al-Latif, Kang Idai dan semua teman-teman. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Sampai jumpa di sedekah akbar, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.